Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Jumat 26 Januari 2024. Yang malam ini materinya mengenai teologia proper dan temanya adalah part pertama, cara Allah memperkenalkan diri. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Sorgawi, yang Bapa yang kami agungkan, yang begitu baik terhadap kami, yang memelihara kehidupan kami senantiasa. Bapa, saat ini kami berkumpul di Jum Sema Adonai, kami mau belajar kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu ya Bapa yang menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah kasih-Mu yang saat ini menyertai Bapak Pendeta Daniel Palungan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, yang akan mengajarkan kami mengenai pelajaran ini ya Bapa. Bapa, biarlah hikmat-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah Sister Aling yang akan memimpin acara ini juga Bapa, Engkau Tuhan pimpin dia dan mampukan dia untuk menyelesaikan tugas pelayanannya ini ya Bapa. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan pengajaran ini, mata hati kami dibukakan. Pengertian baru Tuhan akan kebenaran firman kami terus dipenuhkan. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan menyertai kami senantiasa. Biarlah Tuhan pertolongan Roh Kudus nyata Tuhan bagi operator kami, sistem perangkat kami yang kami pakai saat ini. Kasih anugerah-Mu Tuhan, kami butuh untuk pertolongan-Mu agar setiap pembelajaran firman di Jum Sema Adonai ini Bapa dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Ibu Heni, terima kasih untuk doa pembukanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu memperlihatkan profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FPETII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua NCT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Jum Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, selamat malam teman semua.
Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga sehat. Iya, baik-baik. Amin, puji Tuhan. Baik, saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Daniel. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Aling. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita semua tahu dan sudah mempelajari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden, Allah yang melampaui akal pikiran manusia, dan pikiran manusia tidak mungkin untuk bisa mengenali, bisa memahami keseluruhannya tentang Allah secara sempurna. Jadi ada satu jarak yang begitu jauh, Alkitab mengatakan setinggi langit dari bumi, sejauh barat dari timur, ya, sehingga manusia itu tidak akan mungkin untuk bisa memahami semua tentang Allah. Dan oleh karena itu maka perlu ada satu tindakan Allah, ya, yang kita butuhkan sebagai manusia, dan tindakan ini juga didasarkan kepada keinginan atau hakikat daripada Allah itu sendiri yang mau supaya dia dikenal dan disembah oleh umatnya. Karena dia tidak hanya cukup untuk dipercayai oleh umatnya, tetapi dia juga merindukan supaya dia dikenal oleh umatnya. Nah, jadi kita melihat di situ ada dua kutub yang terpisah jauh, ya, tetapi ada kerinduan Allah untuk menyatakan diri kepada manusia, sehingga dengan memperkenalkan diri itu maka manusia, makhluk ciptaannya, dapat mengenali dia sebagai Allah yang benar, yang layak untuk diagungkan. Nah, karena itu maka apa yang ditempuh Allah untuk memperkenalkan diri kepada manusia, maka itulah yang disebut sebagai penyataan. Nah, tetapi kita baca dulu satu ayat di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, jadi kita melihat di situ bahwa Allah sudah menyatakan diri, dan dari sudut pandang Allah, ya, dari sisi Allah, apa yang dia telah nyatakan kepada manusia itu cukup, ya, dipandang cukup oleh Tuhan, yang melalui semua penyataan itu maka manusia dapat mengenalnya. Dari Ulangan pasal 29 ini kita membaca bahwa memang ada hal-hal, masih ada hal-hal yang tidak dinyatakan oleh Tuhan kepada manusia. Masih merupakan satu rahasia yang tersembunyi. Tetapi apa yang sudah dinyatakan itu sudah cukup untuk membawa manusia percaya, beriman, dan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata bahwa sekarang ini aku hanya mengenal atau melihat seperti di dalam cermin, bayang-bayang di dalam cermin. Tetapi saatnya akan datang, maka aku akan melihat muka dengan muka, sehingga aku mengenal dia seperti aku dikenal. Jadi penyataan Tuhan atau Tuhan menyatakan diri kepada manusia itu dari satu masa kepada masa yang lain itu mengalami suatu progresivitas, peningkatan, perkembangan ke arah yang lebih jelas, yang lebih nyata, sehingga dari hari ke hari manusia itu akan juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Nah, oleh karena itu saudara, maka ini perlu untuk kita percayai sebagai orang Kristen, dan kita boleh melihat bahwa
sesungguhnya Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan itu nyata. Ya. Ada seorang ateis yang ketika dia datang kepada orang Kristen yang, atau katakanlah hamba Tuhan, karena si ateis ini pulang dari luar angkasa, lalu dengan kesombongannya itu dia merasa bahwa dia sudah menjelajahi seluruh alam semesta ini dan dia tidak temukan Tuhan. Nah, lalu dia datang kepada hamba Tuhan orang Kristen ini, dia berkata, coba tunjukkan kepada saya di mana Tuhanmu. Saya sudah berkeliling seluruh alam semesta ini, tetapi saya belum menemui Tuhan yang kau katakan itu. Nah, si pendeta ini memang pada saat itu agak sedikit bingung, karena sama seperti saya juga tidak mengerti apa itu luar angkasa gitu ya, satelit luar angkasa. Tetapi kemudian Tuhan memberi hikmat kepadanya untuk mengajukan pertanyaan kepada si ateis ini. Lalu dia berkata begini, apakah waktu engkau berkeliling luar angkasa mencari Tuhan itu, kau di dalam kapsul atau di luar kapsul? Nah, lalu si ateis ini kemudian menjadi terperangap karena ada satu pertanyaan yang tidak mungkin dia jawab. Kalau dia katakan di dalam kapsul, ya tidak mungkin dia akan itu. Kalau dia katakan di luar kapsul, ya mati jadinya. Jadi itu satu pertanyaan yang sangat memojokkan. Lalu dia katakan, ya saya di dalam kapsul pergi berkeliling di luar angkasa untuk mencari Tuhan. Nah, lalu si pendeta ini berkata, justru disitulah kau tidak bertemu dengan Tuhan yang kusembah itu, karena kau terkurung di dalam kapsul. Coba engkau melangkah keluar dari kapsul itu, maka engkau akan bertemu dengan Tuhan yang kusembah. Nah, jadi itu satu dialog yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama, bahwa memang ada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan itu, karena bagi dia Tuhan itu hanyalah konsep, Tuhan itu hanyalah buatan manusia, karangan manusia, pemikiran manusia yang tidak pernah real di dalam hidup ini. Ya, tapi saudara kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang berbasis kepada rasio, kepada akal, tetapi kita harus membangun suatu keyakinan berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, itu sebabnya pada hari ini saya mengutip beberapa bagian dari Alkitab secara langsung yang menyatakan bagaimana Tuhan itu menyatakan diri kepada manusia. Ya, ini dengan ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Ya. Nah, yang pertama adalah alam semesta ini, ya, yang dikelilingi oleh si ateis tadi itu dengan karya hasil ilmu pengetahuan umat manusia. Ya. Tetapi apa yang dia ciptakan itu tidak membuatnya bisa mengenal Tuhan. Nah, tetapi kita membaca di dalam Mazmur pasal 19, ya, ayat 1 sampai 6 dikatakan begini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemahnya di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain.
tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Nah, dari ayat-ayat ini saudara-saudara, ya, orang yang sungguh percaya dalam hati bahwa ada Tuhan, maka dengan melihat alam semesta ini semakin diteguhkan imannya itu bahwa sungguh Tuhan itu ada, karena Dia yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya ini. Bagi orang-orang yang tidak percaya, kalau dia menalar secara benar, ya, tidak tendensius karena ada rasa tidak percaya, lalu dengan rasa tidak percaya itu dia menolak akal budinya, akal pikirannya, maka sesungguhnya dia juga akan bertanya, apa gerangan, siapa gerangan yang bisa mengadakan, yang bisa menjadikan alam semesta yang begitu agung dan begitu mulia itu. Saya membaca sebuah buku, ya, saya punya buku, ya, yang Science in the Bible, pengetahuan Alkitab. Ya, di dalam Alkitab, ya, pengetahuan di dalam Alkitab, ilmu pengetahuan di dalam Alkitab, khususnya ilmu alam ini. Lalu dikatakan itu bahwa di alam semesta ini sesungguhnya ada 10⁻11 gugusan bintang-bintang yang setara dengan galaksi Bima Sakti. Tuh, ya, yang kita pelajari, yang saya pelajari di SMP dulu itu adalah gugusan bintang-bintang yang bernama galaksi Bima Sakti itu, yang 9 planet itu. Tapi dari 9 planet itu ternyata memiliki bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Nah, lalu buku itu mengatakan ada 10 pangkat, ini saya lupa ini, 10⁻11, pangkat 22. 10⁻22 gugusan bintang-bintang. Dan itu juga dikatakan at least, ya. Bukan pasti, bukan eksak 10⁻22, tetapi at least setidaknya ada 10⁻22 gugusan bintang-bintang yang setara dengan galaksi Bima Sakti. Nah, jadi kalau orang itu melihat alam semesta ini kemudian menalarnya secara rasio yang betul-betul rasional, maka mau tidak mau dia akan berkata di dalam dirinya, tidak mungkin alam semesta yang begitu agung ini yang bisa ada dengan sendirinya. Tentu ada tangan, ada kekuatan yang mengadakan yang tidak ada kemudian menjadi yang seperti sekarang ini. Karena bagi saya, saudara, teori evolusi itu sudah jarang lagi diperdengarkan, karena bagi saya teori evolusi itu akan gugur dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu pemazmur memang ini percaya baru dia bisa menyimpulkan ini, ya. Tetapi dari apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam bacaan kita tadi itu, ternyata langit itu menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Begitu luasnya, begitu tingginya, tidak dapat dijangkau oleh apapun, tidak dapat dijangkau oleh apapun, ya. Nah, lalu dia katakan bahwa langit yang begitu agung itu adalah karya tangan Tuhan. Nah, lalu saudara bisa melihat di ayat yang ketiga di situ dikatakan bahwa hari meneruskan berita kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Nah, jadi kita melihat di sini sudah ada satu siklus. Ada siang, hari, lalu ada malam. Nah, ini terus bersiklus secara silih berganti, secara teratur. Ada siang, ada malam. Dan ini tidak pernah berubah. Jamnya tidak pernah bergeser sedikit pun. Selalu sama.
siang jamnya sekian, durasinya sekian, malam durasinya sekian. Nah, jadi saudara-saudara mesti harus berpikir, kenapa peredaran matahari itu begitu teratur sehingga siang itu 12 jam dan malam itu 12 jam. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, tidak ada berita dan tidak ada kata-kata, tetapi gema mereka itu memancar ke seluruh bumi sampai ke ujung-ujung bumi, yang mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah pencipta. Nah, kemudian dikatakan di itu, ayat yang kelima, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar kamarnya, girang-girang bagaikan pahlawan yang hendak meneruskan perjalanannya. Nah, kita melihat di situ bagaimana secara khusus tentang matahari itu, ya. Matahari itu bergerak sesuai dengan kecepatan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bergerak pada jarak yang tertentu dari bumi dan tidak boleh bergeser lebih dekat kepada bumi, karena kalau sampai hal itu terjadi, maka itu akan menjadi malapetaka bagi seluruh umat manusia atau seluruh makhluk atau kehidupan di bawah kolong langit ini. Jadi saudara bisa melihat, dia punya rotasi itu, ya, jalur peredarannya itu tertentu, ya, tidak bergeser ke kiri atau ke kanan. Kemudian kecepatannya, tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat, tetapi beredar sebegitu teraturnya sehingga berjalan pada kecepatan yang tidak berubah. Lalu jarak, ya ini saudara, kita melihat ini jaraknya itu ditetapkan oleh Tuhan sebegitu rupa dari bumi sehingga matahari itu menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk yang ada di bumi. Dan kalau matahari itu bergeser lebih dekat kepada bumi, maka kita akan tahu apa yang menjadi dampaknya bagi bumi ini. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat dari Mazmur pasal 19 itu betapa karya Tuhan itu agung ajaib, dan melalui karya ciptanya itu kita harus menaruh percaya bahwa sungguh Tuhan itu ada. Nah, di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang keempat dan yang kelima, ini oleh pemazmur, ya, yang sama, Daud, ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara bisa melihat di sini, ya. Mazmur 19, Daud menceritakan tentang karya Tuhan yang agung, yang begitu mulia. Lalu di dalam Mazmur pasal 8 ini ada satu refleksi yang sangat-sangat tepat, yang sangat baik, yang harus saudara dan saya juga miliki di dalam hidup kita, bahwa ketika kita melihat karya Tuhan yang agung dan menakjubkan itu, kita percaya ada kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Maka itu sebabnya kita harus menyadari diri kita dan menempatkan diri kita secara tepat di hadapan Tuhan. Ya, siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Betapa kecil, betapa tidak ternilainya manusia itu dibandingkan dengan keagungan, kebesaran, kemuliaan dari Tuhan itu. Ya, dan itu terjadi, ya, oleh karena Daud pemazmur itu menyadari dengan,
iman di dalam hatinya bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, dan karena itu dia menempatkan diri sebagai yang tidak layak, dan karena itu dia hanya mau menyembah, mau memuji, dan mengagungkan Tuhan. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, inilah hasil daripada Tuhan menyatakan diri kepada manusia itu. Manusia bisa mengagumi Allah yang maha besar, dan kemudian manusia dapat menempatkan diri secara tepat di hadapannya. Nah, jadi saudara, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan membanggakan diri, membanggakan pencapaian dan apa yang dia miliki, yaitu kita maklumi oleh karena dia tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu, dengan melihat alam semesta ini, mau tidak mau kita harus tersungkur di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia. Nah, itu cara yang pertama yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan diri kepada manusia, yaitu melalui alam semesta. Nah, yang kedua, kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara-saudara yang kekasih, bahwa keberlangsungan kelompok-kelompok bangsa di tengah-tengah dunia ini itu tidak terlepas dari karya tangan Tuhan. Tidak terlepas dari intervensi Tuhan terhadap semua kelompok bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Nah, saya mau bacakan ini dari Daniel pasal 2. Nanti di rumah saudara baca keseluruhan ayat ini. Tetapi saya bacakan mulai dari 27 saja, saudara, karena ini merupakan cerita Daniel tentang mimpi yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar, dan Daniel menyingkapkan rahasia daripada mimpi itu. Dan dari mana Daniel menemukan itu dikatakan di dalam Daniel pasal 2, 27. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Jadi tidak ada seorang yang bisa menyingkapkan apa yang dimimpikan oleh raja, sekaligus juga untuk memberi arti. Tetapi apa kata Daniel ayat yang ke-28? Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi itu dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbullah pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Nah, jadi apa yang dilihat oleh Nebukadnezar di dalam mimpi itu adalah juga penyataan Tuhan. Ya, saya tidak akan dari segi mimpinya dulu, tetapi dari segi apa ya yang akan terjadi sebagaimana yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar di dalam mimpi itu. Ya, adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melainkan hikmat melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Ya Raja,
Tuhan melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihat, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ya, jadi itu bagaimana Daniel tanpa pemberitahuan kepadanya oleh manusia, dia dapat menceritakan secara persis apa yang dilihat oleh Nebukadnezar di dalam mimpinya pada malam itu, dalam penglihatannya pada malam itu. Nah, ini satu kekaguman ya yang muncul di dalam hati Nebukadnezar kepada Daniel, oleh karena Daniel ini hikmatnya melebihi hikmat dari ahli-ahli nujum dan orang-orang pandai yang dipelihara oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Nah, jadi di sini saudara kemudian dari kita sebagai orang-orang percaya terbukti bahwa Tuhan itu maha berhikmat. Dia sanggup untuk menyatakan apa yang tidak mungkin dipahami oleh manusia dan diketahui oleh manusia. Tetapi dengan segala hikmat yang ada padanya, maka dia nyatakan itu kepada Daniel, sehingga Daniel bisa menceritakan secara persis, detail, dan tanpa setitik pun yang salah apa yang dilihat oleh Nebukadnezar. Nah, penjelasan selanjutnya saudara adalah makna. Ya, mulai dari ayat yang ke-37 itu maknanya. Ya. Kepalanya itu adalah Babel, ya. Saya singkatkan saja ya. Lalu dadanya itu adalah Persia, perut dan pinggangnya itu adalah Yunani, pahanya yang terdiri dari besi itu adalah Romawi, dan tanah besi bercampur tanah liat bagian kakinya itu adalah situasi negara-negara di mana kita hidup sekarang ini yang terjadi dikatakan kawin-mawin, sehingga terjadi pemerintahan yang demokratis di antara semua kelompok-kelompok bangsa itu. Ada penerimaan besi menerima tanah liat yang lemah, dan itu di mana kita hidup sekarang ini. Nah, saudara kalau membaca itu, bacalah Daniel pasal 7, pasal 8 itu secara lengkap juga. Nah, jadi kita melihat di sini saudara bahwa kehadiran bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia itu sebenarnya sudah dirancang oleh Tuhan sebelumnya. Nah, saya mau mundur sedikit dulu ke belakang ya. Karena di depan Babel itu ada dua kerajaan besar yang pernah hadir di tengah-tengah dunia ini, dan itu juga kemudian dilenyapkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Mesir. Ya, itu menjadi negara superpower, itu katakanlah sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, karena bangsa Israel ditawan di di Mesir selama 430 tahun, dilepaskan, dan kemudian berdiri kerajaan Israel yang rajanya adalah Saul, yang rajanya adalah Daud, yang rajanya adalah Salomo. Nah, kita tahu bahwa Daud itu hidup kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi Mesir itu menjadi satu kerajaan yang jaya sebelum 1000 tahun.
sebelum Masehi. Nah, jadi sebelum 1000 tahun sebelum Masehi itu Mesir sudah bangkit sebagai raja yang besar. Tetapi kemudian dengan kekuasaan Tuhan hancur juga Mesir itu. Nah, lalu kurang lebih pada tahun 700 sebelum Masehi itu bangkit kerajaan yang besar yang namanya kerajaan Assyria atau Syria sekarang ini. Itu juga bangkit menjadi satu kerajaan yang super power sehingga dia bisa menawan seluruh Israel bagian utara yang 10 suku itu. Dan itu terjadi kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Nah, sesudah Asyur jatuh atau Syria sekarang ini hancur pada waktu itu, maka bangkitlah Babel. Ya, sesudah Babel hancur, bangkitlah Media Persia yang sekarang ini kita kenal sebagai Iran itu. Ya. Lalu Persia Media hancur, maka bangkit Yunani yang kita kenal salah satu kerajaannya yang hebat itu adalah Alexander the Great itu, Alexander Agung itu. Lalu Yunani hancur, muncul kerajaan Romawi. Nah, saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa berdirinya bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini itu tidak terlepas dari bagaimana tangan Tuhan yang mengatur. Ya, saya baca di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-21. Ya, ini bagaimana Tuhan berperkara secara khusus kepada raja-raja yang sombong, dan bersasar di sini adalah anak putra mahkota dari Nebukadnezar. Ya, dia sombong, dia tinggi hati, dia melawan Tuhan. Lalu karena itu Tuhan menghilangkan ingatannya, menjadi orang gila, ditaruh di padang, ditambatkan pada sebuah pohon, sehingga dikatakan itu dia makan rumput-rumputan dan dia tidur dengan berselimutkan embun itu. Nah, dikatakan di dalam ayat 21 pasal 5 Daniel, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Nah, jadi bagaimana Tuhan menyatakan kedaulatannya kepada kerajaan Babel sekali lagi, dengan raja bersasal yang begitu angkuh, yang begitu sombong, menyangkal adanya Tuhan itu, maka Tuhan berperkara dengan membuat dia menjadi hilang ingatan, direndahkannya serendah-rendahnya, dan dibuat satu perjanjian bahwa kalau engkau mau merendahkan hati dan mengakui adanya Tuhan, engkau akan dipulihkan. Dan cerita selanjutnya, saudara, pada akhirnya dia mengakui kedaulatan Tuhan itu dan Tuhan pulihkan. Ya. Lalu di situ kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengangkat raja, Tuhan berkuasa untuk menurunkan raja. Nah, karena itu maka dari mempelajari sejarah bangsa-bangsa ini, kita melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat luar biasa. Nah, kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-5 sampai 8, saudara, kita akan melihat lagi di situ satu kenyataan yang luar biasa bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada. Dia berdaulat atas bangsa-bangsa, ya. Yeremia 23 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri.
Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ayat yang ke-7, perhatikan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Nah, bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan Mesir. Dengan kekuatan Tuhan, bangsa budak dimerdekakan, lalu kemudian berdiri sebagai satu bangsa yang kita kenal sebagai bangsa Israel dalam perjanjian lama, yang mencapai puncak kejayaannya pada zaman pemerintahan Raja Daud. Tetapi karena bangsa itu tegar tengkuk, maka kemudian Tuhan berperkara dengan Israel ini secara khusus. Maka didatangkannya lah bangsa-bangsa untuk memerangi dan menawan, ya, Babel, Persia, Asyur. Nah, dari itu. Lalu yang terakhir adalah pada tahun 70 Masehi. Itu Israel, bangsa Israel, tanah Israel itu dilululantakan. Sehingga apa yang dinubuatkan Yesus, tidak ada batu yang tinggal di atas batu. Itu terjadi pada tahun 77. Dan bangsa Israel saat itu kehilangan identitasnya sebagai bangsa di atas muka bumi. Ya, jadi saudara bisa melihat di situ betapa menderitanya bangsa Israel, betapa terhukumnya Israel itu di hadapan Tuhan, sehingga status mereka sebagai bangsa itu hilang dari tengah-tengah dunia ini atau peredaran bangsa-bangsa. Tetapi kemudian kita melihat dalam bacaan kita tadi ini, bahwa nanti sekali lagi Tuhan akan berperkara dengan Israel. Perkara ini adalah pemulihan. Bagaimana mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa. Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa, sehingga kepulangan bangsa Israel pada periode atau pada peristiwa yang kedua ini akan lebih dahsyat dibandingkan dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, sehingga dikatakan orang tidak berkata lagi demi Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu sudah dilupakan karena sudah tidak ada apa-apanya. Yang kedua ini, demi Tuhan yang hidup yang membawa bangsa Israel pulang dari utara dan dari segala negeri kemana ia telah dicerai-beraikan, termasuk dari Indonesia nanti. Karena di Indonesia ada beberapa komunitas orang-orang Yahudi. Di Surabaya ada, di Cilincing ada, Jakarta, dan di Sulawesi Utara ada. Nah, jadi tercerai-berai bahkan sampai ke Nusantara yang kita cintai ini. Nah, suatu ketika nanti semua orang-orang itu akan dikembalikan Tuhan untuk tinggal di bangsanya sendiri. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara, bahwa Tuhan belum berhenti untuk berperkara dengan bangsa-bangsa, bahwa perkembangan bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini masih terus berproses di dalam tangan Tuhan. Ya, jadi bangsa yang superpower itu suatu ketika akan dihilangkan kekuatannya oleh Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang lemah, ya, seperti Mesir, Suria, Babel, Persia, dan seterusnya. Ya, Israel yang hilang dari peredaran itu akan ada masanya di mana dia bangkit kembali, lalu menjadi sebuah bangsa yang superpower di atas muka bumi ini. Ya, sebuah batu
yang terguling dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia, itu adalah sebuah kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan kerajaan itu akan bertahan selama-lamanya. Itulah kerajaan mesianik. Nah, di dalam Yesaya pasal 10 ayat yang ke-6, saya bacakan ayat ini. Ya. Aku akan menyuruh terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti rumput di jalan. Ya, aku akan menyuruh terhadap bangsa yang murtad. Nah, bangsa yang murtad ini disuruh untuk apa? Untuk melaksanakan murka Tuhan, ya, untuk melaksanakan murka Tuhan atas bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok bangsa yang menjadi sasaran murka Tuhan. Perkembangan peperangan di atas muka bumi ini, saudara-saudara, tidak terlepas dari perkembangan politik. Ya, itu secara ilmu pengetahuan. Tetapi secara iman Kristiani, kita sekarang melihat satu kenyataan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan memakai bangsa-bangsa yang murtad untuk memerangi sebagai alat kemurkaan Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain. Ini sedikit apa, saudara, karena saya tidak terlalu mengikuti lagi perkembangan Israel dan Hamas itu, tetapi sekilas saya mendengarkan berita bahwa ternyata Turki itu yang tadinya begitu marah geram kepada Israel, ternyata pada akhirnya justru yang digempur itu adalah Suriah. Nah, ini saya karena sudah tidak serius untuk mengikuti, berbeda dengan awal-awal munculnya peperangan itu, saya mengikuti sekilas dan ada berita itu bahwa Turki menggempur Suriah. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya 700 tahun kurang lebih sebelum Masehi, itu ternyata dia memakai orang-orang yang juga tidak percaya kepada Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya bagi bangsa-bangsa yang memang hendak dimurkai. Ya, saya tidak sedang berkata bahwa Suriah dimurkai oleh Tuhan dalam hal ini, tetapi dari kenyataan ini kita bisa melihat, saudara, bahwa tadinya Turki itu begitu geram mau menghancurkan Israel, ya, tetapi ternyata yang digempur itu bukan Israel. Itu menurut saya bisa menjadi satu bukti bahwa Tuhan itu bisa membelokkan hati raja, hati presiden Turki itu, untuk kemudian mengarahkan kemarahannya kepada bangsa yang lain yang bukan Israel. Nah, jadi saudara-saudara, dari ayat-ayat ini saya kira sudah cukup untuk mewakili banyak ayat di dalam Alkitab bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada di balik perkembangan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Tuhan berkuasa untuk mendirikan negara atau kerajaan baru. Tuhan juga berdaulat untuk melenyapkan kerajaan atau bangsa itu dari atas muka bumi ini. Karena itu tidak ada satu tokoh yang bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Semua tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin dunia, apalagi yang percaya kepada Tuhan, mau tidak mau, harus bertekuk lutut mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas mereka dan juga atas bangsa-bangsa mereka. Itu yang kedua, ya. Cara Tuhan untuk memperkenalkan diri adalah dengan melihat sejarah perkembangan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Nah, yang ketiga dari part 1 ini,
Bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia? Itu adalah melalui hati nurani atau dengan hati nurani. Kalau kita baca perkembangan bangsa-bangsa atau perkembangan umat manusia di dalam Alkitab, itu ada satu aliran teologi yang namanya teologi dispensasional, ya. Tetapi saya tidak menyatakan ini berdasarkan pandangan teologi dispensasional itu, ya. Tetapi saya nyatakan ini yang kemudian memang itu menjadi landasan bangkitnya atau munculnya pikiran teologi dispensasi itu. Kalau kita baca di dalam sejarah bahwa memang manusia itu periode-periode perkembangannya itu berkembang dari satu periode ke periode yang lain. Nah, kejadian 1 dan kejadian 2 itu kita melihat bahwa manusia itu masih hidup di dalam kehidupan yang begitu suci, sempurna, sehingga manusia dapat berelasi dengan Allah tanpa hambatan sedikit pun. Nah, itu disebut sebagai manusia pradosa. Mulai dari kejadian 3 sampai kepada saya lupa ini titik persisnya. Katakanlah sampai kepada terpanggilnya Abraham, ya nanti detailnya nanti saudara bisa konfirmasi dari itu, ya. Itu disebut sebagai zaman hati nurani. Ya, sama nanti secara global, ya, hati nurani. Karena waktu itu belum ada Taurat, belum ada perintah-perintah yang tertulis yang bisa dijadikan manusia sebagai satu tuntunan pedoman. Nah, disebut sebagai hati nurani. Lalu kemudian zaman perjanjian lama, zaman raja-raja, dan seterusnya. Ya. Nah, ada satu periode yang disebut sebagai zaman hati nurani. Ini Tuhan berbicara kepada setiap orang itu melalui hati nurani. Jadi hati nurani itu adalah satu unsur di dalam diri manusia yang masih tersisa di dalamnya ada kesadaran tentang adanya Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu dikatakan manusia mengalami kehancuran total. Itu menurut pandangan Calvin, ya, dengan istilah tulips itu. Pertama itu T, itu adalah total depravity. Manusia mengalami kehancuran total sehingga tidak ada lagi sama sekali di dalam dirinya ada kesadaran tentang adanya Tuhan karena manusia dikuasai oleh dosa. Itu satu pandangan. Pandangan yang lain, ya, memang manusia ketika jatuh dalam dosa itu tidak ada lagi kemampuan untuk bisa berelasi dengan Tuhan karena manusia dikuasai oleh dosa. Tetapi tidak berarti bahwa manusia sama sekali tidak ada di dalam dirinya kesadaran untuk mencari Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 7, itu bagaimana Paulus di situ menceritakan tentang kehidupannya masa lalu. Ya, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, mengenal Yesus secara pribadi. Di situ dia mengatakan bahwa di dalam batinku aku suka yang baik. Di dalam batinku aku rindu melakukan yang baik. Tetapi kenyataannya di dalam tindakanku, di dalam perbuatanku, apa yang aku benci, apa yang aku tidak sukai, itu justru yang terjadi. Nah, jadi di situ Paulus mau menyatakan bahwa sesungguhnya kita manusia ini tidak berdaya di bawah kuasa dosa. Mazmur Roma pasal 7 itu. Tetapi dari situ juga nampak dengan jelas bahwa manusia yang tidak berdaya karena dosa, manusia yang ada di bawah kuasa dan belenggu dosa itu, ternyata di dalam dirinya masih ada kesadaran akan yang baik,
keinginan untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi manusia tidak dalam total atau kehancuran total itu sama sekali tidak menyisakan kesadaran akan adanya Tuhan, tetapi nyata bahwa manusia itu masih ada sisa-sisa kesadaran. Nah, ini oleh guru saya, Dr. Chris Barantika, mengatakan bahwa masih ada puing-puing. Ya. Manusia itu ibarat sebuah guci, itu hancur total, tetapi kehancurannya itu bukan lenyap, tetapi menyisakan puing-puing, ya, serpihan-serpihan, dan dari serpihan-serpihan itu ada kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu hati nurani, saudara, ya, hati nurani. Kita baca beberapa ayat, ya. Dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, jadi hati mereka, hati nurani mereka itu turut bersaksi. Suara hati mereka itu turut bersaksi. Nah, jadi dari sini Paulus mengatakan bahwa memang ada bangsa-bangsa yang tidak memiliki Taurat seperti hukum Taurat seperti bangsa Israel yang tertulis di atas loh batu. Tetapi di dalam hati mereka itu ada serpihan-serpihan yang tersisa oleh karena yang hancur oleh karena kuasa dosa itu. Nah, ketika serpihan-serpihan yang tersisa itu yang disebut dengan hati nurani memberi kesaksian, dan kesaksian mereka itu didengar oleh mereka, maka itu adalah sama nilainya dengan hukum Taurat. Nah, jadi saudara, hati nurani itu adalah pelita tubuh. Hati nurani itu adalah pelita Tuhan. Saya lupa memunculkan ayat itu. Walaupun kita ada di bawah kuasa dosa, ya, Kejadian pasal 3 itu, tetapi tersisa. Saya lebih setuju dengan apa kata Dr. Kesmantika itu. Serpihan-serpihan. Dari serpihan itu kita masih bisa ada kesadaran untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, jadi di sini ada 3 pribadi, ya. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah Roh Kudus, dan yang kedua manusia yang memiliki hati nurani. Ya, jadi apa yang kita doakan itu kita tidak mampu untuk menyatakannya dengan tubuh, dengan mulut, dan dengan pikiran kita. Karena itu dikatakan Roh Kudus membantu kita untuk menyatakan semua yang ada di dalam hati kita itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan yang mengetahui hati nurani, yang menyelidiki hati nurani, tahu apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu kepada kita, bahwa itu sesuai dengan hati nurani kita. Nah, jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa hati nurani manusia itu memang
suatu unsur di dalam diri manusia yang tetap diperdulikan, tetap diperhatikan Allah, yang oleh karena hati nurani itu manusia bisa berseru memohon kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Nah, walaupun sudah ada Taurat yang dipercayai oleh Daud di sini, tetapi ternyata hati nurani itu masih bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, berarti penyataan Tuhan melalui alam semesta, penyataan Tuhan melalui bangsa-bangsa, dan penyataan Tuhan melalui hati nurani itu masih terus berlangsung walaupun sudah ada Alkitab yang menyatakan kepada manusia siapa Allah itu. Nah, jadi di sini pemazmur mengatakan bahwa hati nurani itu berbicara kepadaku, mengajari aku pada waktu malam. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Nah, jadi melayani Tuhan itu berdasarkan dengan firman yang dia dapatkan dari Tuhan, ya. Tetapi sekarang di sini juga Paulus, ya, mengatakan bahwa aku melayani juga dengan hati nuraniku. Hati nurani ini memeriksa semua jalan pikiran. Hati nurani ini memeriksa tentang apa motivasi, apa tujuan Paulus di dalam pelayanan. Karena itu dia berkata bahwa aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Jadi motivasi tujuannya itu murni. Tetapi penekanan yang saya sampaikan berkaitan dengan topik kita malam ini adalah bahwa ternyata hati nurani itu terus dipakai Tuhan, dan Paulus di sini merujuk kepada generasi-generasi sebelumnya, bahwa banyak juga generasi-generasi sebelumnya itu yang melakukan pelayanan kepada Tuhan itu berdasarkan hati nurani. Jadi Tuhan memakai hati nurani untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia, dan karena itu jangan sampai saudara menolak hati nurani itu seperti yang dilakukan oleh banyak orang, ya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-9. 19. Ya. Kita baca mulai dari ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya cerah mereka menghujat. Nah, jadi di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius itu selain peka dengan firman yang telah dibaca, dipelajari, atau dengan ajaran yang telah didengarnya dari Paulus, tetapi supaya Timotius itu juga membuka diri, membuka pikiran bagi hati nurani. Jangan seperti orang-orang yang mengeraskan hatinya sehingga tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman. Nah, jadi kalau kita baca lagi di bagian-bagian lain seperti Petrus, itu kata bahwa hati nurani kita inilah yang akan menjadi hakim atas kita.
Kalau kita berbuat salah, maka hati nurani itu akan menuduh hati nurani itu yang mengatakan kita tidak layak untuk berdiri menghadap Tuhan. Tetapi kalau kita benar, maka hati nurani kita itu tidak akan menuduh, tetapi dengan hati nurani yang bersih itu kita akan dapat berani untuk menghadap Tuhan tanpa tuduhan sedikit pun. Nah, jadi saudara kita melihat di sini bahwa hati nurani itu ada di dalam setiap orang. Terlepas dia orang modern, orang primitif. Itu semua dilengkapi dengan ini. Hati nurani bisa membuat orang percaya kepada Tuhan, dan orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu tidak berarti kemudian hati nurani tergantikan oleh firman Alkitab, tetapi hati nuraninya itu juga tetap dapat dijadikan sebagai satu terang yang dapat menerangi kehidupan umat manusia. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini bagian pertama dari bagaimana cara Allah menyatakan kepada manusia. Yang pertama itu adalah melalui alam semesta ini. Yang kedua melalui sejarah perkembangan bangsa-bangsa. Dan yang ketiga adalah melalui hati nurani. Ini dapat disaksikan oleh semua orang, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Ini bukan hanya ada di kalangan bangsa-bangsa pilihan atau orang-orang yang percaya kepada, tetapi di antara bangsa-bangsa yang kafir yang menolak Tuhan juga itu dilengkapi dengan hati nurani, dan berbahagialah orang-orang yang peka, yang mau mendengarkan suara hati nurani itu untuk datang dan menyembah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita yang hidup pada era ini lebih bersyukur karena kita sudah dilengkapi dengan kelengkapan penyataan yang lebih nyata, lebih terang. Tetapi ini saya sampaikan ini berdasarkan dengan sejarah perkembangan inspirasi itu, ya, penyataan diri Allah itu. Maka yang pertama dulu adalah kita harus melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri itu secara umum, yang dapat disaksikan oleh secara umum umat manusia di atas muka bumi ini, dan dari ujung langit yang satu sampai kepada ujung langit yang lain. Tidak ada manusia yang bisa berdalih bahwa Tuhan itu ada karena alam semesta, karena sejarah, dan oleh karena hati nurani ini. Nah, jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya bisa paparkan dari Alkitab, bagaimana Tuhan itu memperkenalkan diri kepada manusia. Ya, tujuannya sekali lagi adalah bahwa karena Tuhan itu di dalam dirinya pada hakikatnya menginginkan dia dikenal dan supaya disembah secara benar oleh manusia, maka untuk itu dia menyatakan dirinya. Nah, alat-alat penyataan diri Allah itu, satu, alam semesta, sejarah bangsa-bangsa, dan yang ketiga adalah hati nurani. Nah, mungkin sampai di sini ada di antara Bapak Ibu yang ingin berkomentar, ingin bertanya, atau ingin juga mungkin menambahi ya dengan data-data yang Bapak Ibu miliki tentang apa yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ibu Aling untuk mengatur lalu lintas diskusi. Iya, baik, terima kasih Pak untuk pemaparannya yang luar biasa ya Pak mengenai materi malam ini, yaitu bagaimana cara Allah memperkenalkan diri. Nah, ini nanti kita akan masuk pada diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan, dan juga ya sebentar ya. Nah, ini untuk nanti ya Bapak Ibu setelah kelas kita, yaitu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada pembelajaran terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, yaitu tentang materi pelajaran sejarah penebusan, masuk buku seri keempat. Nah, ini temanya adalah kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Dan ini diambil nasnya dari dua raja-raja
10 ayat 11. Dan yang jadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Ya baik, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, baik. Untuk hari Sabtu ya, jam 19 WIB akan ada pengajaran firman dari Evangelis Desi Tansil. Sebenarnya Ibu Evangelis Tansil ini adalah dia seorang konselor ya. Jadi dia mengajari bagian konseling di tempat kita nanti. Nah, itu temanya adalah doa malam, moderatornya itu adalah Ibu Aling. Nah, untuk channel kami akan menggantikan nama ya. Jadi channel kami akan menggantikan nama, nanti itu adalah Cahaya Firman. Itu saja yang untuk hari Sabtu jam 19, seterusnya. Nah, ini untuk untuk acara jam 9 malam besok hari Sabtu. Ini adalah pelajaran dari Bapak Pendeta Insinyur James Sendri. Nah, dia akan mengajarkan kepada kita melihat atau masuk kerajaan sorga. Itu moderatornya saya sendiri. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah ibadah online kami. Nah, ibadah online kami yang menjadi narasumber kita hari ini adalah Bapak Daniel Palungan, adalah gembala kami di sini. Nanti dia akan membawakan khotbah, temanya adalah ibadah yang sejati. Ini ada 2 part ya, ada part 1 dan nanti 3 minggu kemudian ada part yang kedua. Nah, Bapak Ibu, saya undang untuk Bapak Ibu untuk bergabung di kami ya, dan Bapak Ibu bisa melihatnya nanti saya kasih tahu channel mana yang bisa live ya. Baik Bapak Ibu, untuk ini ada acara juga untuk renungan pagi Sema Adonai. Nah, ini belum diganti sama Aling ya, mestinya yang channel Omihen. Nah, channel Omihen itu Bapak Ibu bisa melihat renungan pagi yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu mau diberkati dan Bapak Ibu mau menerima berkat, dan sebelum Bapak Ibu mengambil aktivitas ya, mari bergabung bersama kami. Percayalah bahwa sangat memberkati banyak orang ya. Nanti channel kami ini diganti menjadi channel Cahaya Firman ya. Baik, saya kembalikan kepada Sis Aling. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni untuk pembacaan acara channel Sema Adonai seminggu depan dan juga renungan paginya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Tapi terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya atau sharing mengenai materi malam ini, silakan resen ya Bapak Ibu terlebih dahulu agar bisa dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya baik Pak Daniel, mengenai materi malam ini saya mendapat satu pemahaman nih Pak. Ternyata ya Pak Daniel, perang yang sekarang berlangsung ini itu saya baru memahami gitu bahwa itu memang atas kehendak Tuhan ya Pak. Artinya Tuhan memakai bangsa-bangsa itu untuk memurkai umat yang tidak dia susah kata-kata yang tidak dia berkenan ya, seperti itu ya Pak Daniel artinya ya. Dan saya jadi berpikir bahwa Tuhan dari penerapan dari Pak Daniel itu saya jadi mendapat satu pemahaman bahwa Tuhan itu emang sungguh maha kuasa Pak. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia sendiri bisa dengan kuasanya itu mengatur sedemikian rupa tentang perkembangan bangsa-bangsa yang ada sekarang di dunia ini. Jadi semakin meneguhkan iman saya Pak Daniel bahwa Tuhan kita itu memang Tuhan yang sungguh luar biasa ya Pak.
dan juga mengenai hati nurani ya Pak Daniel. Di sini saya mau bertanya Pak, manusia itu kan diberikan hati nurani juga oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah hati nurani manusia bisa tumpul Pak Daniel? Gitu, atau dia tidak bisa berkata-kata lagi di dalam diri manusia itu Pak? Iya, silakan Pak Daniel. Oke, saya jawab pertanyaannya dulu. Ya, kalau kita membaca Alkitab, ya, bahwa walaupun manusia itu sudah dalam keadaan yang begitu jahat, ya, begitu jahat, maka hati nuraninya itu terus berbicara. Ya. Karena manusia itu tidak mengalami kehancuran total, hancur, tetapi ada serpihan-serpihan yang disisakan, yang di dalamnya bisa memunculkan sedikit tentang kesadaran akan adanya Tuhan itu. Nah, sampai kemari, ya, apakah hati nurani akan tumpul? Bukan hati nurani yang akan tumpul, tetapi kesadaran orang, pikiran orang, kepercayaan orang terhadap suara itu yang membuat hati nurani itu tidak efektif di dalam orang itu. Itu seperti ayat yang kita baca tadi itu, bahwa sebenarnya hati nurani daripada Alexander ini tetap bersuara gitu loh. Ada dua tadi, Alexander dan siapa lagi satu temannya itu, tetap bersuara. Cuma keduanya itu tidak menolak. Nah, jadi bukannya suara hatinya yang berkurang, ya, baik kerasnya atau frekuensinya berbicara, tetapi yang membuat suara itu tidak efektif adalah karena orang itu yang mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan hati nurani. Jadi logikanya itu lebih jalan, hawa nafsunya itu lebih dominan, sehingga dengan demikian maka hati nurani itu sepertinya tidak berdaya. Tetapi bukan tumpul. Tuhan ya, bukan tidak berdaya. Ya, Tuhan tetap memakai hati nurani bagi orang yang paling jahat itu. Katakanlah begini, orang yang paling jahat dalam Alkitab itu, kita ambil satu contoh, si Ahab gitulah. Ya. Ya, si Ahab yang saya baca sekilas tadi itu tentang sejarah penebusan itu. Bukan berarti si Ahab ini tidak ada hati nurani gitu loh. Tetap ada hati nurani, tetapi begitu jahatnya bersama dengan istrinya Isabel itu, sehingga tidak mau membuka diri bagi suara yang berbisik di dalam hatinya tentang pentingnya mereka mau merendahkan hati di hadapan Tuhan itu. Nah, jadi hati nurani tetap ada pada siapapun ya Ibu ya. Nah, yang pertama tadi ya, terima kasih pernyataan Ibu itu ya. Banyak orang berkata begini, kalau Tuhan itu kasih penuh anugerah, kenapa dia bertindak sebegitu kejamnya kepada kelompok orang atau orang-orang tertentu? Ya, sampai dikatakan Allahnya orang Kristen itu Allah yang kejam karena dia membunuh bangsa-bangsa. Tetapi ini bisa dijawab dengan bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Ya. Sehingga orang-orang yang dimurkainya itu didatangkan bangsa-bangsa yang juga tidak percaya kepada Tuhan untuk menghukum sebagai pelaksana murka Allah itu, oleh karena memang Tuhan sudah tahu bahwa apapun caranya, berapa lama pun waktu diberikan kepada orang itu tidak akan berubah lagi, bahwa mereka akan tetap untuk tidak percaya kepada Tuhan, dan oleh karena itu maka mereka dijadikan oleh Tuhan sebagai satu alat peraga ya, untuk membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa, dan karena itu dia bisa mengendalikan hati raja. Ya, katakanlah Presiden Turki itu ya tadinya marah kepada Israel, tetapi kemudian Tuhan merubah arah kemarahannya itu dan dijatuhkan justru kepada Suriah, yang kalau kita tahu itu secara peta politik itu sekutunya sendiri. Ya, karena di Timur Tengah itu Irak, Iran, Suriah, Turki itu berkelompok, berkoalisi dengan Rusia, Korea Utara dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian di antara mereka sendiri terjadi satu peperangan, dan saya tahu itu, saya percaya itu
Tuhan punya kuasa untuk membelokkan hati raja, ya, hati presiden Turki itu. Saya kira itu Bu Aling ya. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus berkati. Iya, luar biasa ya Pak. Tuhan kita itu ya Pak Daniel ya. Apalagi ya tadi Pak Daniel menyertakan ayat-ayatnya ya, bagaimana Tuhan bisa membelokkan hati para pemimpin bangsa dan raja-raja untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya ya Pak ya. Jadi ya benar-benar Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kita imanin, itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dan juga benar juga ya Pak Daniel tadi bilang bahwa mengenai hati nurani ya. Benar, hati nurani itu berarti memang tidak bisa tumpul atau hilang, mati ya sama sekali. Tapi yang membuat orang itu tidak bisa mendengarkan hati nuraninya adalah karena kekerasan hati ya Pak. Jadi tidak mau mendengar ya akan suara hati nurani. Nah, bagaimana dengan hati nurani yang murni, Pak Daniel? Nah, ini kalau hati nurani yang murni ini bisa lebih ini lagi Pak penjelasannya, lebih detail lagi gitu mengenai hati nurani yang murni ini bagaimana? Ya, silakan Pak Daniel. Iya, saya tidak mengamati secara khusus itu pada malam ini ya, tetapi secara sekilas saya sampaikan bahwa hati nurani yang murni di sini adalah yang menyatakan kebenaran itu kepada manusia, ya, yang mengajak, yang menyadarkan manusia itu tentang adanya Allah. Dan yang kedua, ini berbicara mengenai motivasi, ya, motivasi kita kepada Tuhan itu. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa ada banyak pelayan-pelayan Tuhan itu yang terlibat di dalam pelayanan atau aktivitas kerohanian, tetapi mereka itu mempunyai satu maksud tujuan yang tidak murni, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan itu juga sudah disuarakan oleh hati nurani mereka kepada mereka, tetapi mereka tidak mau. Dan karena itu kalau kita membaca di dalam Alkitab itu ada orang-orang yang dinyatakan secara khusus itu bersalah oleh karena apa? Karena mereka memiliki motivasi-motivasi yang terselubung. Nah, oleh karena itu, maka kita diingatkan oleh Tuhan ini supaya di dalam pelayanan itu, mari kita melayani sesuai dengan hati nurani, bahwa tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Semua pendeta-pendeta, semua pelayan Tuhan itu, dari mulutnya, dari aktivitasnya, dia melayani Tuhan, gitu loh. Tetapi sesungguhnya mereka itu melayani diri sendiri. Nah, seperti itu kalau kita baca di dalam Roma pasal 16 itu dan banyak ayat yang lain, ya, bahwa mereka itu bukannya melayani Tuhan, tetapi mereka melayani perut mereka sendiri. Nah, jadi hati nurani itu yang saya bisa maknai di situ adalah juga berbicara tentang ketulusan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saudara bisa membuktikan bahwa ternyata banyak orang itu yang begitu giat untuk pelayanan, begitu giat untuk membangun gereja, tetapi sesungguhnya gereja itu dieksploitasi, pelayanan itu dieksploitasi untuk kepentingan diri sendiri. Makanya bukan rahasia umum, ya, kalau ada banyak yang kita dengar bahwa gereja itu sudah ibarat kerajaan, di mana itu bisa diwariskan turun-temurun, dan apa yang diharapkan dari gereja itu adalah memberikan kekayaan kepada pendeta-pendeta. Itu bukan rahasia umum lagi, dan itu saudara bisa lihat secara kasat mata di Indonesia atau juga di dimanapun saudara berada saat ini. Jadi hati nurani itu pelita, ya, pelita yang boleh menerangi kehidupan kita, tujuan kita ini murni atau tidak, ya. Saya kadang-kadang saudara ya ditegur oleh hati nurani saya karena tempo-tempo, ya. Ya, ini saya sedikit cerita nih, ya. Kami ada teman pelayanan gitu. Lalu dia berkata, saya ikut ya. Kenapa? Gitu. Saya mau bertemu dengan orang itu, pengusaha kaya raya. Nah, jadi dia ikut karena bukan untuk melayani, bukan untuk berbakti, tetapi karena ingin bertemu dengan seorang pengusaha kaya raya di komunitas itu. Nah, jadi orang lain, oh saya mau pergi pelayanan gitu kan, tetapi tujuannya untuk mencari orang kaya. Nah, saya kira itu Ibu ya, jadi menjadi satu alat introspeksi bagi kita semua. Ya, tidak ada yang bisa menilai kita secara murni, tetapi hati nurani kita itu bisa menilai secara murni apakah kita tulus dan sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan itu.
Iya, Demikian. baik. Terima kasih Pak Daniel, luar biasa Pak pencerahannya bagi kami. Ya, saya akan memberi kesempatan pada Bu Heni. Ibu, apakah ada yang mau Ibu tanyakan atau menambahkan Bu tentang materi malam ini? Silakan Ibu Heni. Luar biasa ini Bu Iya, materinya. benar. Jadi kita jadi tahu ya lebih jelas Iya, ya. betul. Terima kasih untuk Pak Daniel ya. Betul. Jadi kita memang saat ini memang sedang diproses ya, Ling ya. Kita Betul. terus membenahi kehidupan kita dan saya percaya kita mengenal Allah kita yang sebenarnya. Jadi kita tahu bagaimana kita membawa diri kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Iya. Terima kasih banyak Pak Daniel. Saya sangat diberkati sekali pelajarannya. Banyak hal-hal baru yang dibukakan juga. Ya, itu Betul, saya kembalikan. Iya, menambah juga dengan saya Bu Heni, saya jadi mengetahui mengenai itu gimana Allah menyatakan diri melalui sejarah bangsa-bangsa. Nah, itu menambah lagi satu pengetahuan dan juga iman kepada saya, siapa Tuhan yang saya imani dan saya sembah. Luar biasa. Jadi ini, Terima kasih, jadi Pak ini Daniel. menjelaskan kepada kita, Ling, bahwa perjanjian lama itu masih berlaku sampai saat ini. Jadi perjanjian lama itu ada yang mengatakan kita nggak perlu mengimani perjanjian lama. Nah, salah ya. Ya, betul. Itu Justru kita padahal belajar dari sejarah perjanjian lama ya Bu Heni ya. Makanya kita belajar dari sana justru. Jadi kita baru bisa ke perjanjian baru ya. Seperti itu kan Bu Heni ya. Iya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Ya kita akhiri saja ya kelas kita Pak Daniel. Sudah cukup. Dan saya berterima kasih Pak untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Daniel ini membantu kita untuk mendapat paradigma yang baru lagi dan juga semakin menumbuhkan iman kita kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Silakan tutup kelasnya dengan closing statement dan doa berkat bagi kami semua. Iya. Silakan Pak. Jadi topik dari pertemuan kita pada hari Jumat itu dan juga kelas-kelas yang lain di Sema Adonai itu adalah pembelajaran. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus paham bahwa kalau yang namanya pembelajaran itu sasarannya itu adalah pemahaman, ya, pemahaman. Bukan menggugah emosi, ya, tetapi pemahaman. Dan oleh karena itu maka fakta-fakta itu lebih diutamakan daripada himbauan-himbauan atau gugatan-gugatan. Nah, karena itu maka Bapak Ibu harus membuka pikiran supaya apa yang dilakukan oleh Sema Adonai ini membuat saudara semakin dalam di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, yang kedua, terima kasih untuk refleksi dari Ibu Heni ya, membuat kita sadar ya, ini bagaimana pada akhirnya ketika kita mengenal Tuhan itu membuat kita memposisikan diri secara benar. Dan ada satu pernyataan yang dikutip oleh Bu Heni, bagi saya itu juga adalah satu pernyataan yang konyol ya, bodoh kalau sampai ada yang mengatakan bahwa tinggal perjanjian baru yang harus kita lakukan sekarang ini. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak akan pernah terpisahkan sampai selama-lamanya. Pengajaran perjanjian baru itu akan lengkap kalau didasarkan kepada pengajaran perjanjian lama. Jadi karena itu saya mendasarkan ajaran saya dari seluruh Alkitab perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Nah, jadi saya percaya bahwa apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu itu tidak akan dibantah oleh karena ayat-ayat Alkitab yang saya sampaikan. Sehingga ajaran saya bukan ajaran filosofis, bukan ajaran yang berdasarkan pengalaman atau teologi empiris, tetapi pengajaran saya itu berdasarkan Alkitab, makanya teologianya adalah teologia Alkitabiah. Nah, kita masih akan terus berlanjut, saudara, dan terima kasih untuk apa yang sudah kita capai pada malam ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui pengajaran kebenaran firman-Mu, yang kami tahu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak kekurangan cara untuk menyatakan diri kepada manusia. Oleh sebab itu, Bapa ajar kami untuk peka dengan apa yang Tuhan sudah pilih sebagai cara untuk memperkenalkan diri, dan kiranya dengan semua itu ya Tuhan,
bukan saja membuat kami semakin percaya kepada Tuhan, tetapi juga kami semakin mengerti tentang cara kerja Tuhan, dan dengan itu membuat kami juga semakin giat di dalam melayani dan membaktikan diri kepadamu. Kami akan mengakhiri kelas kami ini, dan teman-teman yang lain akan melanjutkan dengan pembelajaran yang selanjutnya. Tuhan tolong kami semua supaya pelajaran demi pelajaran yang kami dapatkan itu kami dapat mengerti, dan dengan itu kami semakin bertumbuh dewasa di dalam iman kami kepada Tuhan dan juga di dalam pengenalan, sehingga kami juga akan semakin menata pelayanan kami yang lebih berkenan kepadamu. Terpuji namamu Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk pembelajaran pada malam ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri sesi pembelajaran Teologia Proper pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Tuhan. Yesus memberkati. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pak Daniel selalu diberkati Tuhan, menjadi lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kelas ini masih ada sesi lanjutan ya, yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi tetap stay bersama kami Bapak Ibu untuk mempelajari sejarah penebusan. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Jumat di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan kita akan masuk sesi selanjutnya dengan materi yang sama ya, Teologia Proper. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.